untuk melakukan cara berpikir yang lebih modern, terbuka, dan transparan. Kemarin kebetulan juga ada demo mengenai CSR Ancol. Maka dengan demikian untuk urusan Ancol ini kemudian kenapa ada 3 orang yang kami angkat, pendekatannya ya karena kemampuan mereka. Siapa sih yang meragukan Pak Sutioso, Dirut Garuda, dan juga Calontong? Ya apapun adalah orang-orang yang memang profesional untuk itu. Hari ini DKI Jakarta secara resmi mengukuhkan petugas haji dan akan memberangkatkan kurang lebih 7.926 haji dengan petugas haji sejumlah 120 orang, kloternya 19. Tadi secara khusus saya berpesan kepada para petugas haji untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi jamaah haji yang dari Jakarta. Dan jangan sampai petugas haji malah merepotkan dari sisi kesehatan, pelayanan, dan sebagainya. Untuk itu mudah-mudahan penanganan Jakarta yang sudah berulang kali menyelenggarakan acara yang seperti ini berjalan lancar dan haji semuanya bisa berjalan baik dan mabrur. Kalau ada pertanyaan kami silakan. Mulai tanggal 1. Mulai 1 pagi, jam 6 pagi. Jumlahnya tadi 7.926. Terus terang saya belum tahu ya, nanti saya pelajari dulu. Saya kalau belum tahu saya nggak mau jawab. Tapi saya akan pelajari, saya janji untuk itu. Kemarin kan DKTJ pengen naikin Trans Jabodetabek Transjakarta. Seperti apa? Tarif Transjakarta. Jadi sampai hari ini hal yang berkaitan dengan usulan Transjakarta belum diusulkan, masih dalam bentuk kajian. Tetapi yang jelas rute yang baru kemarin kita buka dari Alam Sutra ke Blok M mendapatkan sambutan yang begitu luar biasa dari publik. Artinya memang Jakarta dan saben area daerah penyangganya ini memerlukan sarana transportasi yang lebih baik. Dan untuk itu saya sudah memutuskan sebelum bulan mudah-mudahan September atau Agustus 6 trayek baru akan kita luncurkan. Termasuk trayek-trayek padat yang tertutup misalnya. Selama ini kan orang kalau ke PIK pasti kendaraan pribadi. Nanti akan kami buka PIK sampai dengan Blok M. Artinya apa? Supaya orang juga bisa datang ke PIK dengan kendaraan transportasi umum. Artinya siapa saja bisa pergi ke sana. Jangan sampai kemudian ada eksklusivitas dari sebuah area atau tempat. Jadi dengan demikian akan kami buka. Tanyakan kepada Pak Dirut Jakpro. Yang pertama, jajaran direksinya tidak dirubah. Sepenuhnya adalah orang-orang yang memang selama ini bertugas untuk Ancol. Karena memang dalam periode saya di awal-awal ini Ancol akan mendapatkan perhatian yang khusus terutama untuk melakukan konektivitas Ancol dengan JIS. Supaya kalau JIS ada acara itu parkirnya gampang. Dan saya juga sudah meminta kepada jajaran direksi Ancol untuk melakukan cara berpikir yang lebih modern, terbuka, dan transparan. Kemarin kebetulan juga ada demo mengenai CSR Ancol. Maka dengan demikian untuk urusan Ancol ini kemudian kenapa ada 3 orang yang kami angkat, pendekatannya ya karena kemampuan mereka. Siapa sih yang meragukan Pak Sutioso, Dirut Garuda, dan juga Calontong? Ya apapun adalah orang-orang yang memang profesional untuk itu. Jadi untuk urusan ijazah yang diputihkan ini memang tidak bisa selesai satu periode, selesai seperti ketika saya memutuskan hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar, KJP. KJP 707.622 mahasiswa, begitu saya putuskan langsung bisa terdistribusikan. Waktu itu sempat terhambat sedikit karena Bank DKI, tapi sekarang relatif sudah bisa tersalurkan dengan baik.
Bagaimana dengan pemutihan ijazah? Karena pemutihan ijazah ini kan menyangkut data, menyangkut orang, menyangkut sekolah dan sebagainya, pasti penyelesaiannya bertahap. Kemarin sudah tahap periode pertama, kurang lebih angkanya sekitar 500 juta lebih. Ini sekarang besok tanggal 2 setelah memperingati Hari Pendidikan di Monas atau di Balai Kota ini, saya juga akan menyerahkan ijazah yang kedua. Dan kalau ini memang belum selesai, ada ketiga, keempat, dan seterusnya. Karena bagi saya persoalan ijazah ini adalah persoalan serius yang dihadapi oleh warga masyarakat yang memang kalau tidak dibantu ditebus oleh pemerintah DKI nggak bakal diambil. Kalau gitu lomba keras-kerasan ngomong aja. Terakhir ya. Soal ASN yang langsung hari Rabu besok ini, apakah nanti kan sudah ada pergubnya gitu Pak, apakah ada himbauan tentang dilaksanakan Rabu besok dan teknisnya seperti apa? Jadi ASN ini ada sebagian besar yang pulang pergi diangkut pakai transportasi yang dimiliki oleh Pemda DKI. Maka setiap hari Rabu Pemda DKI tidak menyiapkan transportasi itu, tetapi menggratiskan bagi semua ASN yang naik kendaraan umum. Yang menjadi persoalan adalah saya sendiri. Karena sekarang saya tinggal di Taman Suropati 7, kalau mau ke Balai Kota naik transportasi umumnya kan nggak ada. Tetapi karena saya merupakan bagian dari keputusan itu, apalagi besok ada rapat dengar pendapat di DPR, saya ingin memulai pagi saya besok dari rumah dinas naik transportasi umum ke acara yang pertama. Yang sebenarnya acara pertama itu rencananya bukan di tempat itu, tetapi dicari acara yang bisa ada transportasi umum dari Taman Suropati. Jadi intinya saudara-saudara sekalian, apapun kebijakan dibuat, kalau tidak dijalankan percuma. Dan kalau tidak diberi contoh oleh pemimpinnya sendiri percuma. Maka saya besok akan memulai, saya dan Bang Dol juga akan memulai dari tempat masing-masing. Kita akan pagi mengawali itu. Dan saya juga sampaikan kepada Pak Sekda dan jajaran Dinas Perhubungan, ini merupakan semangat kita untuk memulai menggunakan transportasi umum. Nanti kalau 6 jalur itu sudah selesai, banyak momen-momen yang akan saya gunakan untuk naik kendaraan umum gratis. Seperti ulang tahun Jakarta, hari kemerdekaan, dan macam-macam yang memang tujuannya adalah membuat orang merasa nyaman naik kendaraan umum. Dan pengalaman saya pribadi, setelah saya berkali-kali naik kendaraan umum, kalau jaraknya jauh, itu memang lebih nyaman. Karena hanya naik turun sekali. Begitu jaraknya pendek, 2-3 halte, datang naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Itulah yang membuat kemudian kenapa sebagian masyarakat belum merasa nyaman sepenuhnya naik transportasi umum. Nah, inilah yang akan kita lakukan perbaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.